Halo Mr. Tur dan pendengar lainnya. Di podcast kali ini, saya akan menceritakan kisah yang tentunya tidak kalah seru dengan cerita-cerita sejarah Indonesia yang lainnya. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang bagaimana masuk dan berkembangnya imperialisme Eropa di Indonesia? Nah, sebenarnya Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Portugis bahkan menjadi pembuka jalur pelayaran menuju Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Nah, tujuannya ini yaitu tak semata mencari keuntungan penjualan rempah, namun lebih luas lagi. Mereka memiliki semboyan gold, glory, gospel. Nah, ini apa nih? Yang pertama, gold ini yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas perak dan bahan tambang serta bahan-bahan berharga lainnya. Glory memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru. Lalu gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen. Selain itu, faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah: pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Kedua, adanya penemuan-penemuan baru seperti kompas, mesio, dan teknik pembuatan kapal yang lebih baik. Yang ketiga, teori Copernicus yang menyatakan bumi itu bulat. Lalu catatan perjalanan Marco Polo ke negeri Cina berjudul Imago Mundi. Keinginan mencari daerah pusat penghasil rempah-rempah, menyebarkan agama Nasrani, Kristen, ingin mencari daerah kejajahan. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang melakukan penjelajahan samudra dan masuknya ke Indonesia adalah: yang pertama, ini dari Portugis, yaitu Bartolomeus Dias. Penjelajah Portugis yang diutus untuk menjelajahi Afrika Barat. Ia melakukan perjalanan pada bulan Agustus 1487, namun perjalanannya hanya mampu sampai di Pantai Emas saja. Akhirnya mereka pun sampai di Tanjung Harapan. Lalu kita beralih yang kedua, yaitu Vasco da Gama. Nama ini tidak lagi asing. Ia melakukan perjalanan tanggal 8 Juli 1487 dengan mengikuti jejak Dias. Akhirnya tiba di Tanjung Harapan tahun 1497. Pada tanggal 22 Mei 1848, armada Vasco da Gama sampai di Kolkata di India. Akhirnya mereka membeli rempah-rempah dari sana. Lalu yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Armada Kirke sampai di Malaka tahun 1511 dan mereka berhasil memonopoli rempah-rempah di Malaka. Mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku dan sampai pada tahun 1512 di Kepulauan Banda. Tahun 1513, armada Portugis juga sampai ke Ternate. Hubungan antara Portugis dan Ternate berjalan dengan baik. Lalu, yang dari Spanyol ada Christopher Columbus. Ia berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Yang kedua, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Dua orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Atas keberhasilan ekspedisinya itu, Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi bertuliskan "Engkaulah yang pertama mengitari diriku". Latar belakang masuknya Belanda ke Indonesia yaitu karena ditutupnya bandar perdagangan Lisabon bagi pedagang Belanda oleh Spanyol. Nah, faktor penyebab bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah adalah terputusnya hubungan perdagangan dengan Portugis karena dikuasai oleh Spanyol. Oleh sebab itu, bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra mencari rempah-rempah ke Indonesia dan mendirikan VOC dengan tujuan untuk menghindari persaingan perdagangan antara kongsi dagang lain. Lalu, tokoh penjelajah samudra bangsa Belanda yang pertama yaitu Barents. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur atau Asia melalui jalur lain yaitu ke utara. Perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku sampainya di kutub utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali tetap
meninggal dalam perjalanan. Lalu yang kedua, Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Lalu yang ketiga, Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia. Pada tahun 1642, ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania. Nah, latar belakangnya masuknya Inggris ke Indonesia, yaitu sama seperti bangsa Eropa lainnya, ya seperti Spanyol, Belanda, Portugis. Latar belakang Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia, yaitu Pulau Jawa, saat itu Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Selain itu, Gold Glory Gospel juga menjadi bagian dari semangat penjajahan Inggris. Selanjutnya, proses masuknya Inggris ke Indonesia pada tahun 1811, yaitu bangsa Inggris hanya sebentar menguasai Indonesia, yakni ketika Inggris mengambil alih kerajaan Belanda dari Prancis pada 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811, Belanda menandatangani perjanjian Tuntang, lebih tepatnya pada 18 September 1811. Jansen menyerahkan kekuasaan kepada Thomas Stamford Raffles. Raffles berkuasa di Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Apakah Anda tahu isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang tersebut? Nah, isinya ini adalah Belanda harus menyerahkan seluruh daerah jajahannya di Indonesia, tentara Belanda menjadi tawanan bangsa Inggris, dan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia bisa menjadi pegawai Inggris. Raffles menerapkan kebijakan sistem pajak tanah. Pada pemerintahan Raffles, Keraton Yogyakarta mengalami perpecahan. Dengan datangnya bahasa Inggris ke Indonesia, memberikan dampak besar bagi negara ini. Contohnya, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan, salah satunya yaitu Indonesia Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Lalu memperbaikan dalam bidang keuangan, yaitu salah satu contohnya yaitu melaksanakan sistem sewa tanah, lalu memperbaiki dalam bidang sosial, contohnya yaitu menghapus sistem perbudakan di Indonesia, lalu menulis buku The History of Java. Ia menemukan bunga Rafflesia Arnoldi dan lain-lain, dan selain itu juga masih ada banyak lagi. Nah, sumber-sumber yang saya pakai yaitu www.berpendidikan.com, guruakuntansi.co.id, www.kelaspintar.id, scientif.com, lalu saya juga menggunakan buku sejarah. Salam dari saya, Fiona. Terima kasih dan semoga bermanfaat.